warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Channel Inspirasi. Kita bersama dalam dialog interaktif pagi untuk edisi ini. Dan kami sudah tersambung ya dengan narasumber kita untuk edisi hari ini. Ada Pak Ustadz Miftahul Huda MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kebersamaan kita dalam dialog interaktif religi pagi hari ini akan mengangkat topik terkait cara toharoh orang yang melakukan safar ya Pak Ustadz ya? Iya. Oke. Dan untuk Anda pendengar yang mau bergabung, kami nantikan di 074163482 atau di pesan singkat kita di 081387440674. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu paparan singkat dari Pak Ustadz Miftahul Huda untuk topik kita pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita melakukan perjalanan dan di dalam perjalanan itu tentu namanya kewajiban tetap harus kita jalankan. Tidak boleh kita mentang-mentang dalam perjalanan itu terus melupakan kewajiban. Hanya saja ketika dalam perjalanan itu kita diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara keringanan-keringanan itu? Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya orang yang mendapatkan keringanan di dalam perjalanannya itu adalah ketika dia sholatnya boleh dijamak. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita dalam perjalanan, sudahlah sholatnya boleh dijamak, boleh juga dikosor sholatnya itu. Itu adalah keringanan. Kemudian yang ketiga, keringanan selanjutnya, ketika kita berpuasa, kita dibolehkan untuk tidak berpuasa tetapi harus dibayar di hari yang lain. Kemudian yang keempat di antara keringanannya adalah bersucinya orang yang dalam perjalanan itu bisa berbeda dengan bersucinya orang yang tidak dalam perjalanan. Orang yang bepergian itu bisa bersuci dengan air, bisa juga bersuci dengan debu atau dengan tanah atau dengan tayamum. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keringanan-keringanan itu boleh kita ambil karena ketika Allah memberikan rukhsah itu seyogyanya kita mengambil rukhsah itu agar keringan itu bermanfaat buat kita. Untuk itu di sini saya akan membahas bagaimana bersucinya orang yang dalam perjalanan. Ketika kita dalam perjalanan itu kadang-kadang najis ada pada diri kita. Sementara itu kain berada pada bagasi mobil yang sulit untuk diambil. Sementara waktu sholat tiba dan kebetulan juga pada saat sholat itu pun mobil itu mampir sebentar, hanya sebentar dia mampir ke masjid. Jadi diperkirakan tidak bisa membongkar barang-barang yang ada di bagasi mobil itu. Sementara badan kita ini terkena najis. Seumpama pas dalam perjalanan, mobil kencang, kita nggak bisa turun dari mobil, dan memang tidak ada kesempatan untuk turun dari mobil. Karena apa? Karena di dalam sudah ada WC. Akhirnya pergilah ke mobil bagian belakang, di situ ada WC. Di dalam WC itu mobil di belakang mobat-mabit. Artinya itu goyangannya sangat kuat. Pada saat goyangan sangat kuat itu, nah di situ air kencingnya nyecer-nyecer kemana-mana sampai memercik ke bagian pakaian kita. Sementara waktu sholat tiba, bagaimana itu? Biasanya di masjid ada air, ya wudhu dengan air. Begitu wudhu dengan air, kemudian ya sholat. Sholat misalnya sholat subuh atau sholat zuhur atau sholat apa saja. Pada saat itu memang harus melakukan sholat.
dalam keadaan najis itu, iya, dalam keadaan najis itu. Kan kan najis itu merupakan harus dihilangkan karena itu adalah syarat sahnya sholat, harus bersih dari najis. Iya, betul, itu dalam kondisi normal. Tetapi kalau dalam kondisi tidak normal, itu ada dua pendapat. Pendapat pertama itu boleh kita sholat dengan dengan kondisi kena najis itu, hanya saja nanti harus diulang lagi kalau sudah normal, artinya sudah tidak dalam atau dalam perjalanan, tapi masih bisa kita memakai pakaian yang bersih. Yang kedua, tidak apa-apa, karena itu adalah uzur yang jarang-jarang. Uzur yang jarang-jarang terjadi, jadi sholat itu aja. Sudah sahnya sholat, sudah sah sholatnya, tidak usah diulang lagi. Nah, itu kalau kita wudhu dengan air. Lalu bagaimana kalau seandainya tidak ada air, sulit untuk mendapatkan air? Orang yang dalam safar kemudian dia sulit mendapatkan air, seumpama orang yang menunaikan ibadah haji, itu kan sulit mendapatkan air di udara itu, di langit. Bagaimana cara nyari air di langit? Kalaupun ada itu hanya untuk air minum. Kalau hanya ada air hanya untuk air minum, maka air itu dikhususkan untuk air minum dan tidak boleh dipakai untuk wudhu. Kenapa kok nggak boleh dipakai wudhu? Kalau nanti dipakai untuk wudhu, sementara kita pengen minum, bagaimana? Kita berhajat sangat untuk minum, maka akan lebih berbahaya. Oleh karena itu, kalau seandainya tidak ada air yang cukup, tidak boleh kita memakai wudhu air itu. Air untuk minum hanya untuk minum. Lalu bagaimana caranya? Caranya kalau seandainya kan, kalau ada air, wudhu bersucinya pakai air. Kalau tidak ada air, bersucinya pakai debu. Lalu debu apa yang ada di pesawat itu? Tentu tidak ada debu. Selama ini banyak yang mengajarkan kalau seandainya berada di pesawat, ya cukup tangan ditepukkan di depan. Di depan apa? Di depan kita itu ada kursi. Kursi itu nggak ada debunya, itu tiap hari dilap oleh petugas di situ, oleh pramugarinya, dilap tiap hari, nggak ada lagi debunya situ. Lalu bagaimana kalau tidak ada air, tidak ada debu, ya sholat gitu saja. Artinya tayamumnya itu hanya tayamum isyarat, kemudian sholat. Kenapa kok sholat? Karena kita harus sholat pada waktunya, tepat pada waktunya, tidak boleh meninggalkan sholat. Hukum meninggalkan sholat adalah haram, tidak boleh meninggalkan sholat sementara kita bisa sholat. Akhirnya kalau tidak ada air, tidak ada tanah, ya kita istilam saja, kita pakai isyarat saja tayamumnya, kemudian kita melakukan tayamum, lalu sholat di atas pesawat itu. Lalu bagaimana kalau nanti sudah tiba di Mekah atau tiba di Madinah, di sana nanti sholatnya diulang lagi? Itu pendapat yang paling sah. Jadi syarat sahnya sholat itu adalah dengan bersuci. Sementara kita tidak bersuci, sholat kita itu lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu, sementara nanti udah tiba pada tempatnya, sholatnya diulang lagi. Begitu banyak ulama mengatakan cara-caranya orang sholat dalam safar seperti itu. Kalau tidak ada air, tidak ada debu. Kalau ada debu, debu itu termasuk penggantinya wudhu. Jadi Rasulullah pernah menyampaikan bahwa tayamum itu kalau tidak ada air, maka tayamum itu adalah wudhu. Artinya ketika orang tidak ada air boleh tayamum. Makanya ketika kita tayamum itu kita niatnya nawaitu tayammuma li bahati sholati. Aku niat tayamum agar boleh melakukan sholat. Jadi tayamum itu merupakan pengganti sholat, pengganti wudhu ataupun pengganti mandi. Jadi nggak bisa wudhu, kita bisa tayamum, nggak bisa mandi, kita juga boleh pakai tayamum. Nah, Allah memberikan keringanan-keringanan ini khususnya adalah pada orang yang dalam keadaan safar. Pada keadaan safar itu bagaimana? Dalam ketentuan di fikih-fikih itu, orang yang boleh untuk melakukan keringanan seperti ini adalah orang yang ketika dia safar itu jaraknya kurang lebih itu sekitar 81 km. Jadi ada yang menjelaskan dalam kitab fikih itu sekurang-kurangnya jarak itu 81 km. Bukan diukur dengan
waktu tapi diukur dengan jarak. Tidak ada ditemukan, artinya saya belum pernah menemukan untuk mengukur jarak boleh qasar itu adalah dengan waktu. Karena apa? Bisa jadi jarak 81 km itu ditempuh dengan berjam-jam, bisa jadi jarak lebih dari itu, bahkan 1000 km itu ditempuh hanya 1 atau 1,5 jam. Bisa jadi. Karena itu untuk ukurannya adalah ukuran jarak, bukan ukuran waktu. Jadi ketika kita mau safar, yang lebih enak berapa panjang kita melakukan perjalanan. Kalau perjalanan kita itu sudah 81 km, berarti kita boleh melakukan sholat jamak. Boleh kita melakukan sholat qasar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita diskusi bersama-sama. Saya kembalikan kepada Mbak Nana. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kami persilakan untuk Anda yang mau bergabung di 074163482 atau di 08138744674 untuk kebersamaan kita dalam dialog interaktif religi pagi hari ini mengangkat topik yaitu cara atau hak orang yang melakukan safar. Silakan untuk Anda di 074163482. Kita berdiskusi ya bersama narasumber kita. Pada Pak Ustadz Miftahul Huda MPDI untuk topik kita di pagi hari ini. Assalamualaikum. Ya, dicoba kembali untuk Anda di 074163482 atau di pesan singkat kita di 0813-8744-0674 untuk edisi hari ini dalam dialog interaktif religi pagi. Nah Pak Ustadz nih ada pertanyaan nih Pak Ustadz, bagaimana cara wudhu orang yang sakit stroke katanya Pak Ustadz nih, mohon penjelasannya, silakan Pak Ustadz. Ini pertanyaan dari siapa ini Mbak Nana? Dari Pak siapa nih? Pak Trisno yang ada di Lebak Bandung. Silakan. Oh iya, Pak Trisno yang ada di Lebak Bandung, berarti ini dekat Kementerian Agama Kota Jambi. Iya. Oke. Iya. Untuk Pak Trisno, orang yang sedang stroke ketika dia pengen toharoh, dia tidak bisa mengangkat bagian-bagian tubuhnya, maka dia bisa melakukan toharoh sesuai dengan kemampuannya. Pertama, kalau ada orang di sekitar itu minta tolong kepada orang lain untuk ditoharohkan. Artinya ketika dia kumur-kumur bisa ya dimasukkan air untuk kumur-kumur. Disitulah kemudian tempatnya niat yang paling bagus itu saat kumur-kumur. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil aswari lillahi ta'ala. Jadi ketika kumur-kumur itu tentu karena sudah ada pengalaman sebelumnya dia melakukan wudhu, dia akan tahu niat wudhu itu seperti itu dalam lafadznya. Jadi kumur-kumur. Kemudian setelah dikumur-kumurkan, terus misalnya dibuangkan ke ember satunya lagi, kemudian terus dicidukkan lagi dengan gayung, terus diusapkan. Karena tangannya barangkali nggak bisa bergerak, mungkin kedua-duanya lemah, ya minta tolong untuk orang yang mewudukan tadi diraupkan ke mukanya. Air itu diusapkan ke mukanya. Kemudian pada saat mengusap muka, karena sudah terbiasa, boleh langsung doa, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Kalau seandainya dia pengen dibimbing, ya yang mewudukan tadi sambil ngomong Allahumma bayyid wajhi, bayyid wajhi. Jadi diikuti begitu. Kemudian setelah selesai diusapkan ke mukanya, diusapkan ke tangan kanannya. Jadi air itu diusapkan ke tangan kanannya. Siapa yang mengusapkan? Ya orang yang wudukan tadi. Begitu pada mengusap tangan kanan, dia orang berdoa, Allahumma tini kita bibi yamini walatu tini kita bibi simadi. Kemudian setelah itu baru disapukan ke rambut kepalanya. Siapa yang menyapukan? Ya orang yang wudukan tadi. Pada saat menyapukan tadi, kemudian karena dia sudah terbiasa untuk wudhu sebelumnya, maka dia berdoa, Allahumma harim syari wa basyari ala nar. Setelah itu baru telinganya. Pada saat telinga itu dibersihkan dengan tangannya, di dalam hatinya niat, ya Allah bersihkanlah dosa-dosaku yang berasal dari kedua telingaku ini. Misalnya begitu dalam bahasa Indonesia kita. Kemudian setelah itu baru membasuh kaki yang dibasuh juga oleh orang yang mewudukan itu tadi. Pada saat membasuh wudu tadi, karena sudah terbiasa wudu sebelumnya, maka pada saat dibasuh wudunya oleh orang yang membasuhkan tadi,
Lalu berdoa, Allahumma tsabbit qadami ala sirati. Sudah sempurna itu baru berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadika sholihin. Amin. Selesai dan sempurna wudunya. Sempurna wudu akan menjadikan sholatnya juga sempurna. Begitu, Pak. Oke, baik, terima kasih ya. Baik, untuk Anda semua masih dinantikan di 0741634482 untuk Anda yang mau bergabung kembali di kebersamaan kita dalam dialog interaktif religi pagi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Nana. Iya, ini dari Sungai Bahar, bukan? Kan, Oh, dari mana? dari Lambor Luar. Bapak Jawa siapa? Timur. Bapak siapa? Mas Hadi. Pak Nur Hadi. Mas Hadi. Oh, Mas Hadi. Silakan Mas Hadi, apa yang ditanyakan ini Mas Hadi? Ini mengenai safar. Umpama dari kampung saya ke Jambi. Umpama ya, kita mau safar ke Jambi selama 1 hari. Apa tidak bisa salat kasar ya? Jadi cara di Jambi. Dari Jambi tujuan Bapak untuk safar itu kira-kira berapa jaraknya itu? Contoh coba ini 81 kilo contoh. Oh gitu. Kalau ya, ada emang 81 kilo. Iya. Oh iya. Oke. Itu aja Bapak? Ya, itu aja. Jadi selama kita di Jambi, atau taruhlah 2 hari atau 3 hari, selama itu bisa dikasar salatnya. Ya. Baik, yang dari Lambur. Oke, terima kasih. Silakan Pak Ustadz. Ya, baik, yang dari Lambur Pak Mas Huri ya. Hadi. Mas Hadi ya, yang dari Lambur. Ketika kita melakukan perjalanan itu sudah lebih dari 81 km, itu sudah boleh sholat jamak dan sudah boleh sholat qashar. Lalu bagaimana kalau tinggal di Jambi? Kalau ada orang yang niat, misalnya Bapak tadi dari Lambur terus pergi ke Jambi, niatnya hanya untuk melakukan perjalanan, misalnya selama 3 hari, dan memang ada satu pendapat orang musafir itu maksimal tinggal di satu tempat tuh hanya 3 hari. Ada yang mengatakan begitu, hanya 3 hari. Lebih dari 3 hari dianggap orang mukim. Maka orang yang safar lebih dari 3 hari dianggap mukim, maka sholatnya menjadi sholat yang biasa, tidak boleh dijamak dan diqashar lagi. Kecuali kalau dia punya keyakinan bahwasanya memang dia melakukan safar dan memang melakukan lebih dari 3 hari, tapi karena belum selesai urusannya, maka dia masih terus melakukan safar, maka orang yang seperti itu masih boleh melakukan jamak dan qashar. Maka seperti Bapak yang dari Lambur tadi, ketika dia pergi ke Jambi melakukan perjalanan, maka selama di perjalanan itu dia masih boleh menikmati rukhsah, yaitu sholat jamak, sholat qashar pada saat melakukan perjalanan. Demikian juga kalau seandainya dia melakukan toharohnya pun juga memperoleh keringanan, tapi dengan syarat kalau tidak ada air dia boleh toharoh dengan air, tetapi dengan debu, tetapi syaratnya memang harus falam tajidu ma'an, kalau tidak memperoleh atau tidak mendapati air. Untuk mengatakan tidak mendapati air itu syaratnya harus mencari dulu. Kalau dicari sudah tidak ada, maka itu artinya tidak mendapati air. Kalau belum mencari, belum bisa dikatakan tidak mendapati air. Orang mencari aja belum, kau sudah mengatakan aku nggak menemukan air. Namanya menemukan itu mencari dulu. Kalau belum mencari itu namanya belum menemukan. Siapapun orang mengatakan aku tidak pernah menemukan, berarti dia pernah mencari. Tapi kalau nggak pernah mencari, tidak bisa dikatakan itu menemukan. Nah, untuk Bapak yang di Lambur tadi, selama perjalanannya itu dari tempat Bapak sampai ke Jambi lebih dari 81 km, maka boleh dijamak sholatnya, boleh diqashar sholatnya. Tetapi ketika orang melakukan perjalanan dari rumah, kemudian dia sudah melakukan qashar jamak di dalam perjalanan, tapi pada saat di perjalanan itu dia niat mukim, ketika dia niat mukim itu sudah nggak ada lagi hukum safar, yang ada hukum hadar.
Hukum hadar itu adalah hukum orang yang melakukan ibadah sementara dia tidak kemana-mana. Maka tidak boleh lagi untuk menjamak sholatnya. Misalnya ada orang dari Jawa sana pergi ke Jambi, tapi niatnya pengen kuliah di Jambi ini. Sampai di Jambi ini dia tidak dikatakan orang musafir. Sampai di Jambi ini dikatakan orang yang mukim dia. Maka hukum sholatnya bukan sholat safar, tapi hukum sholatnya adalah hukum sholat orang hadar. Artinya orang yang tidak pergi kemana-mana. Begitu Bapak yang dari Lembur. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Masih kami nantikan di 074163482. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Bapak, di mana? Dengan Acu Amin di Kampar Riau. Silakan Acu Amin. Skemanya saya belum tahu, saya baru mantau nih. Emangnya belum tahu nih Pak Ustadz. baru monitor ya Pak ya? Ya dari Kampar Riau, jauh Mbak Nana. Iya, bener. Terkait ini Pak, apa namanya, cara toharoh orang yang melakukan safar. Oh gitu. Bisa bertanya di luar tema Ustaz. Oh iya, bisa insya Allah kalau Pak Ustadz bisa jawab. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di dalam sholat berjamaah. Sholat berjamaah tadi, kira-kira imamnya tidak ragu lagi karena sholatnya sholat maghrib. Entah makmumnya yang ragu sampai 3 rakaat, begitu imam duduk, lalu makmumnya mengatakan subhanallah. Dia menyangka, setelah itu dia cerita, saya sangka sholat isya tadi. Apa yang harus saya dilakukan oleh imam itu? Apakah dia mengikuti kata-kata makmum, dia berdiri pula, atau dia terus duduk sementara makmum terus mengatakan subhanallah gitu. Gitu. Terima kasih Ustaz, mohon maaf. Iya, tapi sebelumnya tadi sholatnya maghrib ya? Maghrib. Nah, sholatnya maghrib 3 rakaat, makmum menyangkanya sholat isya 4 rakaat gitu. Iya. Paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Ketika seorang imam melakukan sholat dengan keyakinannya, maka keyakinan imam itu akan terbawa lagi kepada makmum. Artinya apa? Ketika imam tadi dia sholat maghrib 3 rakaat, kemudian makmum menyangka itu adalah sholat isya 4 rakaat, maka niatnya makmum yang melakukan sholat isya tadi justru malah tidak sah sholatnya. Karena niat makmum dengan niat imam itu berbeda. Ketika niat makmum dan niat imam itu berbeda, menyebabkan sholat makmum tidak sah, tapi sholat imamnya sah. Makanya digambarkan di dalam sebuah kitab Al-Muhadzab, ketika keyakinan 2 orang itu berbeda, akan menjadikan 2 orang itu tidak boleh saling sholat berjamaah. Tidak boleh. Misalnya gini, si imam yakin wudunya itu sah. Si makmum yakin wudu imam tidak sah, maka yang sah itu adalah wudunya si makmum. Maka ketika mereka berjamaah, maka mereka berdua ini tidak sah sholat berjamaahnya. Kenapa? Karena makmum meyakini imam itu wudunya tidak sah gitu. Oleh karena itu dia sholat tanpa wudu, tidak sah. Tetapi kalau mereka sholat sendiri-sendiri itu jadi sah. Si makmum menyangka sholat wudunya si imam itu tidak sah. Karena wudunya dengan air najis umpamanya. Maka sementara si makmum itu dia meyakini wudunya itu sah. Wudunya sah, maka dia sholat sendiri sah. Imam meyakini dirinya tadi wudu dengan air yang benar, walaupun disangka oleh orang lain air salah, maka sholatnya itu sah. Demikian juga pada saat sholat berjamaah. Ketika si imam meyakini dia itu adalah sedang sholat maghrib dan memang benar pada saat itu adalah sholat maghrib, maka pada saat itu dia diganggu oleh orang yang lupa tadi, mengatakan subhanallah, tetap sholat imam itu adalah sah. Dan juga makmum yang lain itu juga sah, yang sepaham niatnya dengan imam. Tetapi ketika makmum tadi tidak sepaham niatnya dengan imam sholat maghrib, makmumnya sholat isya. Yang seperti itu tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena sholatnya imam dengan sholatnya makmum sudah lain arahnya. Makmum sholat isya, kemudian imam sholat maghrib. Tidak sepaham. Ketika tidak sepaham itu, sholatnya imam tetap sah, sholatnya makmum yang tidak sah. Oleh karena itu, namanya makmum harus mengikuti imam. Satu contoh lagi.
ketika ada imam sholat subuh, kemudian dia kunut, begitu kunut makmumnya tidak mau kunut dia, makmumnya malah imamnya Allahumma hdina fiman hadait, subhanallah, wa afina fiman afait, subhanallah. Yang seperti itu makmum sholatnya malah tidak sah seperti itu. Karena apa? Karena makmum itu sholatnya mengikuti imam. Jadi apa yang dilakukan imam harus diikuti oleh makmum. Itulah makanya dijadikan imam itu untuk diikuti, bukan untuk disalah-salahi. Kecuali kalau memang salah beneran. Maksudnya salah beneran itu begini, niatnya kedua-duanya sama. Imam niat sholat maghrib, makmum niat sholat maghrib juga. Kemudian ketika si imam ini melakukan sholat maghrib kok ternyata 4 rakaat, berarti si imam itu lupa, makmum mengingatkan subhanallah dengan keadaan duduk karena sudah rakaat terakhir. Maka yang seperti itu bukan berbeda niat, yang seperti itu memang terjadi kelupaan oleh imam. Tetapi yang disampaikan oleh Bapak yang dari Kampar Riau tadi, ini kasusnya adalah imam yakin itu sholat maghrib, makmum yakin itu sholat isya. Karena terjadi perbedaan keyakinan seperti itu, menyebabkan sholatnya si makmum tidak sah. Tapi sholatnya si imam tadi sah bersama makmum yang lain yang sepaham dengan imam. Artinya yang sama-sama melakukan sholat maghrib. Begitu untuk Bapak yang ada di Kampar Riau. Semoga sukses Pak yang ada di Kampar Riau. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Masih kami nantikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pur. Ya, apa kabar Mbak Nana? Alhamdulillah. Hirobin alamin. Alhamdulillah. Silakan Pak. Apa gimana nih? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak Bor. Dari mana nih Pak Bor? Dari Bajubang Batanghari. Oh iya. Silakan. Ya, saya ingin menanyakan, kalau zamannya sekarang ini untuk transportasi musafir misalnya 81 kilo misalnya, ya saya ke Kebonggulu kan lebih dari itu jauhnya. Dan sekarang ini fasilitas kayak rumah makan itu masih menyediakan sarana untuk ibadah gitu loh. Sementara waktu dan fasilitasnya tersedia, terus kita masih menikmati atau masih memanfaatkan rusuh tadi. Dan sementara waktunya itu ada, fasilitasnya ada, kan itu bagaimana gitu loh. Oke. Dan juga boleh gitu, sementara kan tidak harus tayamum kan, mungkin air terpenuhi, tempat ibadah terpenuhi, waktunya masih bisa terjangkau misalnya, sementara kadang ada memanfaatkan rusuhnya kan gitu loh. Itu bagaimana kan begitu. Iya, terima kasih Pak Ustadz, Mbak Nana atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Iya, untuk Pak Pur, sementara fasilitas terpenuhi, waktu terpenuhi. Kalau itu terjadi, maka tergantung orang tersebut. Ketika dia mengambil rukhsah, itu juga boleh. Karena alasannya adalah dia dalam keadaan safar. Pada orang yang melakukan safar, itu diberi keringanan oleh Allah untuk mengambil rukhsah. Tetapi ketika dia tidak melakukan atau tidak mengambil rukhsah, itu juga tidak apa-apa. Jadi kedua-duanya boleh dilakukan. Misalnya kita pergi ke Padang, pakai mobil Family Raya, kemudian sampai di rumah makan, itu sudah masuk waktu maghrib, atau sudah masuk waktu isya. Nah, ketika sampai di rumah makan itu sudah masuk waktu isya, belum masuk sholat subuh, kemudian di situ langsung ambil air wudhu, langsung sholat isya seperti biasa, 4 rakaat, itu juga nggak apa-apa. Atau karena, aku kan lagi sholat safar, akhirnya dia ngambil air wudhu. Begitu dia ngambil air wudhu, kemudian terus sholat dijamak isya dengan maghribnya, karena maghribnya tadi kelewatan gitu. Karena maghribnya kelewatan, jadi dijamak dengan isya-nya. Nah, yang seperti itu juga boleh. Yang jadi masalah itu ketika dalam perjalanan dari Jambi ke Padang, itu sholat maghribnya biasanya, kalau jalannya itu jam 5 sore atau setengah 6 mulai berjalan, biasanya
mobil itu maghrib tidak berhenti itu. Biasanya berhentinya nanti isya pas makan malam itu. Nah, pada saat berhentinya di isya, itu rukhsah harus diambil itu. Kenapa kok harus diambil? Karena sholat maghrib belum dilaksanakan, sementara ada kesempatan melakukan sholat itu di waktu isya, maka diambil rukhsahnya yaitu sholat jamak. Lalu bagaimana dengan wudhu? Kalau itu ada air tidak boleh kita tayamum. Syaratnya tayamum itu adalah falam tajidu ma'an, ketika tidak mendapatkan air. Sementara air jelas-jelas ada, maka kita wudhu, tidak boleh tayamum. Tidak sah orang tayamum sementara di sebelahnya ada air. Tidak sah orang tayamum pada saat dia sebelum melakukan sholat melihat air. Maka rukhsahnya di situ bukan rukhsah soal toharohnya, tetapi adalah rukhsah soal sholatnya. Jadi ketika orang itu melakukan safar seperti tadi, maka dia harus mengambil rukhsah sholatnya, yaitu menjamak sholatnya dengan jamak takhir, jamak mengakhirkan sholat. Jadi begitu untuk Bapak di Bajubang, artinya ketika fasilitas ada, kesempatan ada, kedua-duanya boleh pilih. Boleh dilakukan rukhsah, boleh juga dilakukan dengan melakukan sholat dan toharoh seperti biasa. Begitu Mbak Nono. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz, kebersamaan kita dalam dialog interaktif LIG pagi untuk edisi hari ini harus kita tuntaskan Pak Ustadz. Mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup jumpa kita, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, safar merupakan salah satu kegiatan yang sering terjadi pada kita, dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rukhsah, berikan keringanan-keringanan. Untuk itu keringanan itu boleh kita ambil, pun boleh juga kita tidak ambil. Seperti ketika keringanan kita dibolehkan untuk tidak puasa, maka Allah memberikan pilihan wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu bisa puasa, maka puasa itu lebih baik bagimu. Artinya ketika kita tidak mengambil rukhsah itu boleh juga dilakukan. Ketika kita mengambil rukhsah itu juga boleh kita lakukan. Jadi kedua-duanya bisa. Selama kita bisa melakukan, maka rukhsah itu boleh tidak kita ambil. Tetapi ketika kita tidak bisa melakukan dengan kondisi yang wajar, maka rukhsah itu harus kita ambil. Jangan sampai tidak sholat gara-gara kita tidak mengambil rukhsah. Maka rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hakikatnya adalah agar kita tidak melalaikan kewajiban kita kepada Allah, agar kita mudah melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sholat 5 waktu, sehingga sholat itu tidak tertinggal oleh kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rukhsah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terima dengan rukhsah yang Allah berikan kepada kita itu. Sholat itu, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, kebersamaan kita dalam dialog interaktif religi pagi untuk edisi hari ini harus berakhir. Terima kasih untuk kebersamaannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.